Kalau kita bertanya, ini apa strategi akan bertarung juga di Pilpres? Ya, strategi utama kita adalah ya tentunya kita buat target. Target sekarang ini kurang lebih 12.000 juta suara. Ini memang target yang tidak mudah, tapi dengan semangat, dan target kami nanti di setiap kecamatan akan ada warung-warung tersebut. Karena warung itu ukurannya juga cukup besar sehingga para produsen yang namanya petani, peternak maupun nelayan bisa menjual hasil produksinya di situ. Dan baik yang yang kecewa dengan pemerintahan yang ada maupun juga yang ingin meningkatkan kesejahteraannya lebih baik itu telah siap bergabung dengan kami. Saya menggarisbawahi kata ya kecewa yang tadi Mas Tommy sampaikan. Ini jangan-jangan kumpulan orang-orang yang kecewa? Mau dibilang kecewa atau tidak, tapi yang jelas karena memang kecewa karena memang tidak berhasil untuk mewujudkan impiannya untuk mensejahterakan rakyat. Karena memang program-programnya sekarang tidak banyak meningkatkan atau mengarah ke arah itu. Kalau kita bicara tentang politik, kepentingan tentu ada serang menyerang. Misalnya tentang Anda yang digugurkan titisan Pak Harto misalnya, yang kemudian beliau adalah penguasa, Pak Harto adalah penguasa Orde Baru. Ya itu saya kira suatu hal yang wajar-wajar saja. Mas, ini terakhir Mas. Ini adalah arah dari politik nanti. Ini akan menjadi yang mendukung pemerintah atau yang menjadi oposan, yang berdiri di oposisi. Kalau kita berbicara dalam lanskap saat ini di perpolitikan, kalau misalnya mau mendukung PDIP, tampaknya punya sejarah yang agak cukup dinamis dengan PDIP. Namun ketika ngomong dengan misalnya nanti akan menjadi oposan seperti Gerindra, Anda juga di dalam keluarga juga mempunyai historis tertentu dengan Pak Prabowo. Nah, pertanyaannya seperti apa nanti ke depan? Tahun ini itu kita sudah punya sikap kepada dalam presiden yang mana kita dukung. Anda sudah menjalin komunikasi dialog politik dengan siapa? Kalau tadi sudah ada kata dialog politik. Sementara di rahasia kami nanti pada saatnya kita akan sampaikan. Tapi usulan pencapresan tetap jalan terus dari Partai Berkarya untuk mencapreskan Anda. Harapan itu memang ada gitu, kita sudah punya sikap kepada dalam presiden yang mana kita dukung. Semoga sukses Mas melawan partai politik lain di 2019. Selamat bekerja. Itu tadi wawancara saya dengan Tommy Soeharto akan dinyatakan atau dikukuhkan. Ya, Hendrawan, cukup informatif dan mendapatkan banyak sekali informasi yang selama ini menjadi pertanyaan besar. Keadilan Sejahtera atau PKS dan Partai Berkarya besutan Tommy Soeharto menggelar pertemuan pada Selasa. Pertemuan yang berlangsung selama sekitar 1 jam di kantor DPP PKS Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan itu menghasilkan 5 poin nota kesepahaman. Dalam silaturahmi kebangsaan yang berlangsung akrab dan bersahabat sebagai sesama partai politik, kedua partai politik telah menyepakati kesepahaman, kata Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal. Kedua partai sepakat untuk bekerja sama di antaranya dalam membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional. Praktiknya mereka menolak kenaikan iuran bantuan penyelenggaraan jaminan sosial atau BPJS, tarif data listrik, harga bahan bakar minyak atau BBM, dan yang lainnya. Ada pula rencana kerjasama di pemilihan kepala daerah 2024. Sekretaris Jenderal Berkarya Priyo Budi Santoso mengatakan, salah satu peluang koalisi diantaranya adalah pemilihan wali kota Cilegon, Banten. Namun mereka masih akan membahas hal tersebut lebih lanjut. Berikut 5 poin nota kesepakatan PKS dan Berkarya yang dibacakan oleh Mustafa Kamal. Berkomitmen untuk membangun demokrasi yang sehat dan bermartabat sesuai amanat reformasi dalam bingkai Pancasila dan UUD NKRI 1945. Menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI dari ancaman komunisme, separatisme, terorisme, radikalisme, dan berbagai ancaman terhadap pertahanan dan keamanan negara bersama TNI, Polri, masyarakat sipil, serta seluruh komponen bangsa.
memperjuangkan keadilan bagi seluruh masyarakat dan menolak segala bentuk persekusi, kriminalisasi, serta stigmatisasi terhadap ulama, tokoh agama, dan aktivis. Membangun kedaulatan dan kemandirian ekonomi nasional melalui penguatan UMKM, koperasi, ekonomi kreatif, ekonomi syariah, dan mendorong gerakan kewirausahaan nasional, khususnya bagi para generasi muda, serta bersama-sama memperjuangkan kepentingan rakyat dan meringankan beban hidup mereka. Di antaranya dengan menolak kenaikan iuran BPJS, tarif data listrik, harga BBM, dan lain sebagainya. Membuka ruang kerjasama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia dengan memenangkan kompetisi Pilkada tahun 2024. Dengan cara bermartabat dan penuh keberkahan, menolak segala bentuk politik uang, ujaran kebencian, berita bohong, politisasi SARA, segala bentuk kecurangan, serta pelanggaran baik yang bersifat juridis maupun etis, serta meminta kepada pemerintah dan aparat untuk menyelenggarakan pilkada yang jujur dan adil.